Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi La wabarakatuh. yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Fama kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana bitaufiqihi wa manna alaina bi irsali nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jildah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para tuan-tuan guru, para alim ulama, para tokoh, para pengemban dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyaksikan fenomena demi fenomena yang fenomena itu boleh jadi silih berganti dan boleh jadi tidak membawa perubahan apapun. Yang kemudian menentukan fenomena-fenomena tadi membawa perubahan itu adalah bagaimana kita merespon dan menyikapi fenomena itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu sudah punya ajal, punya tenggat waktu kehidupan. Ada lahir, tumbuh, berkembang dan akhirnya hancur. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal kehancuran, kebinasaan umat itu telah tiba, maka tidak bisa ditangguhkan. Kita melihat hari ini bagaimana Amerika tengah menghadapi situasi yang begitu luar biasa, porak-poranda. Amerika adalah merupakan gembong, Amerika adalah merupakan pemimpin kapitalisme. Amerika adalah merupakan negara adidaya nomor 1 hari ini. Setelah berakhirnya Perang Dingin dan setelah runtuhnya Uni Soviet, Amerika lah yang merupakan polisi dunia. Dan hingga hari ini kita menyaksikan bagaimana Amerika sampai kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebesarannya dengan mengirimkan virus yang sangat-sangat kecil bernama COVID-19, virus corona ini, dan kita lihat bagaimana dampaknya. Negeri yang dikatakan sebagai adidaya yang selama ini menjadi mitos. Orang takut karena Amerika negara kuat, orang takut karena Amerika dikdaya. Tetapi lihatlah hari ini. Cina yang juga digambarkan sebagai negara yang luar biasa dengan hak vetonya, dengan jumlah penduduknya yang lebih 1 miliar. Kita juga bisa melihat bagaimana Cina hari ini. Negara-negara Uni Eropa yang bersatu di bawah payung Uni Eropa, mereka juga mengalami hal yang sama. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 4. Ketika Allah menyatakan kami qaryatin ahlaknaha. Betapa banyak penduduk di suatu negeri kami binasakan, kata Allah. Ija'aha ba'suna bayatan ahum qailun. Ketika datang adab kami kepada penduduk di kampung itu, di tengah malam ketika mereka sedang tertidur, atau pada saat waktu qailulah, ketika mereka sedang istirahat. Fama da'wahum ija'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Ayat yang kelima ini menjelaskan ketika adab itu datang, ketika mereka diporak-porandakan oleh Allah dengan begitu rupa. Mereka tidak bisa mengatakan kecuali inna kunna zalimin. Kami seperti ini karena kami zalim. Mereka menyadari itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, Allah menyatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di daratan dan di lautan itu disebabkan karena bima kasabat aydin nas. Ay bisababi ma'asihim wa dunubihim, kata Imam Ali As-Sabuni.
disebabkan karena maksiat dan dosa mereka. Dalam konteks negara, kemaksiatan dan dosa itu terjadi karena pilihan-pilihan kebijakan yang menyalahi kebijakan-kebijakannya Allah, menyalahi hukum-hukumnya Allah, menyalahi syariatnya Allah, menyalahi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Itu yang disebut dengan bima'asihim wa dzunubihim, disebabkan karena maksiat dan dosa mereka. Lalu ketika semuanya itu sudah terjadi, apa yang ingin Allah tunjukkan? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Yudhiqahum ba'dalladzi amilu itu dari kata adzaqa yudhiqu. Dalam bahasa Arab adzaqa yudhiqu itu dari kata dzauq. Dzauq itu adalah rasa yang terkait dengan lisan kita. Allah menggunakan kata liyudhiqahum supaya kita merasakan rasa dari penderitaan, rasa dari musibah, rasa dari kehancuran itu begitu mendalam. Itu yang Allah inginkan. Tetapi bukan itu sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Di ujung ayat itulah yang Allah Subhanahu wa taala ingin agar ketika kita sudah merasakan, karena bukan hanya sekedar merasakan ini adalah satu fase yang wajib untuk kita lakukan. Karena tanpa itu tidak akan mungkin kita berubah. Maka Allah di ujung ayat itu mengatakan la'allahum yarji'un, supaya setelah mereka merasakan musibah, merasakan bala, merasakan adab, merasakan berbagai macam krisis tadi itu, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Kembali kemana? Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat ini menjelaskan kepada kita, apa penjelasan yang Allah ingin tunjukkan pada kita? Bahwa yang namanya musibah, yang namanya bala, yang namanya fenomena-fenomena tadi itu terjadi silih berganti. Tetapi di balik fenomena yang silih berganti tadi, ada pelajaran yang Allah ingin berikan kepada kita. Supaya kemudian kita berubah menjadi lebih baik. Itulah mengapa dalam surat Ar-Ra'd Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan di suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan mereka. Perhatikan betul-betul ayat ini, di mana subjek perubahan itu ada dua. Yang pertama, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Di situ Allah menjadi subjeknya. Allah tidak akan mengubah. Subjek yang kedua, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya subjek yang kedua adalah manusia. Manusia yang dia mengalami fenomena demi fenomena, mengalami musibah demi musibah, mengalami krisis demi krisis. Mereka adalah juga subjek. Perubahan itu terjadi ketika dua subjek tadi itu bertemu kemauannya, bertemu keinginannya, bertemu pada satu titik. Maka sekali lagi, ketika Allah mengirimkan bala, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah, musibah itu mestinya memberikan kita pelajaran. Pelajarannya apa? La'allahum yarji'un, supaya kita kembali ke jalan Allah. Itu pelajarannya. Tetapi bagaimana supaya la'allahum yarji'un tadi? Maka liyudhiqahum itu kalimat sebelumnya. Maka al-alama al-qadi asy-syekh Taqiyuddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tafkir, beliau menjelaskan. Perubahan itu terjadi kalau orang itu bisa mengihsas, bisa mengindera dan merasakan apa yang dialami, dan kemudian dia respon. Sebagai contoh begini, bahwa Indonesia hari ini terjajah. Tanah-tanah kita sudah dirampas oleh orang-orang asing. Pertanyaannya kemudian, ketika kita melihat fakta seperti ini, ketika kita melihat realitas seperti ini, apakah realitas seperti ini kemudian kita ihsas, lalu hasil ihsas itu membuat kita merasa bahwa ini adalah kehinaan bagi kita. Bahwa ini adalah merupakan perkara yang tidak boleh terjadi. Ataukah kita merasa biasa-biasa saja? Ataukah kita merasa itu hal yang kita anggap tidak ada artinya? Maka ihsas kita terhadap fakta tadi, itulah yang Allah maksudkan, liyudhiqahum. Supaya kita bisa merasakan. Setelah kita bisa merasakan, kemudian kita sadar. Setelah kita sadar, la'allahum yarji'un. Maka fenomena yang terjadi, ketika fenomena itu tidak dibangun dengan kesadaran, ihsas, penginderaan kita, bahwa ini penghinaan, orang yang merasa bodoh.
tapi dia tidak merasa kalau bodoh itu hina, maka dia tidak akan pernah berubah. Kalau orang itu miskin, ketika dia menyadari dia miskin, tapi kemudian dia menganggap kemiskinan itu biasa-biasa, tidak membuat dia risih, tidak membuat dia terhina, dia akan nyaman menjadi orang miskin. Tidak akan pernah berubah dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Apa pangkalnya? Ihsas, penginderaan, rasa, sense. Ketika orang itu melihat fenomena tidak ada sense of crisis, tidak ada kepekaan terhadap krisis tadi, maka orang itu menganggap ini biasa-biasa. Itulah yang saya ingin sampaikan. Maka kondisi seperti ini tidak akan membawa perubahan apapun dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Allah sengaja menyatakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka bisa mencicipi, merasakan apa yang mereka sudah kerjakan itu, apa yang sudah mereka lakukan itu, supaya la'allahum yarji'un, mereka kembali. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau umat tidak sadar, siapa yang harus menyadarkan umat? Maka di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-6 Allah menyatakan, setelah Allah menyatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 5 tadi, fama da'wahum idza'ahum ba'suna il'an qalu inna kunna dzalimin. Ketika ayat itu menjelaskan bahwa mereka ditimpa azab, mereka dihancurkan, dibinasakan, itu karena kedoliman mereka. Ada kesadaran itu. Maka kemudian di akhir, di ayat yang ke-6 Allah menyatakan falanas alannalladzina ursila ilaihim. Maka kami akan mintai pertanggungjawaban kepada umat di mana Rasul telah diutus kepada mereka. Walanas alannal mursalin, dan kami akan mintai pertanggungjawaban para Rasul itu. Kita akan ditanya oleh Allah, apa yang sudah kita lakukan pada umat Nabi Muhammad SAW ini. Sehingga mereka diam saja, sehingga mereka tidak berubah, sehingga mereka tidak merasa risih dengan keadaan mereka. Maka apa yang kita lakukan hari ini, dakwah yang kita lakukan hari ini, penjelasan-penjelasan pada umat yang kita lakukan hari ini, itu menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya ketika kita nanti ditanya oleh Allah, apa yang sudah kita lakukan, maka kita punya hujah bahwa kami sudah menyampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Keadaan mereka seperti ini. Hari ini kita menyaksikan bagaimana kapitalisme betul-betul di ujung tanduk. Amerika nyaris rontok, dan bahkan boleh kita katakan sudah rontok. Negeri kita juga sama. Negeri kita seperti kemarin, kenapa kebijakan PSBB dilakukan? Kemudian lihatlah, sudahlah karantina kesehatan tidak diterapkan yang seharusnya rakyat bisa dikarantina di rumah-rumah mereka, dengan begitu kehidupan mereka dijamin. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena tidak ada yang bisa digunakan untuk memberikan mereka makan. Maka satu hal yang menjadi renungan kita, di saat umat membutuhkan, justru BBM tidak naik. Padahal harga minyak turun. Padahal aturan sebelumnya harga BBM itu mengikuti harga minyak dunia. Logikanya harusnya turun dan umat membutuhkan. Tapi kenapa? Sampai ada yang mengatakan kerugian umat dalam era pandemi ini lebih dari 13 triliun akibat BBM tidak turun. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Marwan Batubara misalnya. Ini contoh. Belum lagi listrik, PLN yang tarifnya menyengat. Ditambah lagi BPJS dinaikkan, ditambah lagi muncul tapera macam-macam. Para ulama sekalian yang dimuliakan Allah, ini semuanya mengindikasikan apa? Kita tahu APBN yang selama ini digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan ini semuanya didasarkan pada hutang. Tapi di tengah krisis global hari ini, pertanyaannya, kemana negeri ini mencari hutangan? Semua sedang mengalami masalah. Uni Eropa bermasalah, Amerika punya masalah, Cina punya masalah. Pendek kata, investasi asing tidak masuk. Utangan dari luar juga sulit didapatkan. Akhirnya apa? Yang ada adalah melakukan upaya-upaya dari dalam, bagaimana rakyat, bagaimana umat ini mereka. Akhirnya kita lihat kasus COVID-19 kemarin, rakyat akhirnya iuran, menyumbang sesuatu yang seharusnya tidak terjadi kalau kita lihat. Kalau negeri ini memiliki kekayaan yang berlimpah, dan negeri ini
kekayaannya betul-betul dikelola oleh negara sesuai dengan amanat undang-undang. Tapi yang terjadi inilah. Nah, karena itu ketika kita sudah mengikhsas, mengindra, mengetahui semuanya itu, pertanyaannya, apakah kita menganggap ini masih baik-baik saja? Apakah kita menganggap bahwa tidak perlu ada perubahan setelah kita menyaksikan semuanya ini? Baik itu pada skala global maupun pada skala nasional. Jawabannya, inilah justru Allah tunjukkan kepada kita. Maka yang pertama tadi saya sebutkan, walikulli ummatin ajal. Setiap umat punya ajal. Dan bagi umat Islam, ini adalah era di mana mereka harus bangkit kembali. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari itu kami pergilirkan di antara umat manusia. Tapi dengan catatan, kalau umat Islam ini bersatu, umat Islam ini dipimpin oleh akidahnya, umat Islam ini dipimpin oleh standar berfikirnya, yaitu syariat Islam, dan kemudian mereka membangun kesatuan dengan ukhuwah Islam, maka itulah yang akan menjadikan umat ini insya Allah akan kembali menjadi kuntum khairu ummatin, dengan Islam sebagai solusinya. Dan mereka sudah punya sejarah panjang, lebih dari 13 abad mereka memimpin dunia. Dan hari ini keyakinan umat setelah Allah buka semua topeng-topeng, buka semua borok-borok kapitalisme, sosialisme, liberalisme, semua dibuka oleh Allah. Tidak ada yang mampu menghadapi pandemi ini. Bahkan WHO pun sudah angkat tangan. Maka inilah saatnya bagi umat Islam untuk kembali mengambil kepemimpinan, mengambil menjadi pemimpin umat manusia di seluruh dunia. Dunia hari ini membutuhkan Islam. Dunia hari ini membutuhkan umat. Dan umat ini dieskakan oleh Allah di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Maka ini adalah kesempatan kita untuk memimpin umat manusia di seluruh dunia dengan apa? Dengan syariat Islam. Di bawah bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan terakhir saya ingin sampaikan konsep yang kemudian akhirnya terbukti gagal menyelesaikan masalah pandemi ini adalah konsep nation state. Lihat, Uni Eropa diambang kehancuran. Karena Uni Eropa meskipun mereka membangun union, tapi masing-masing masih memiliki apa yang disebut dengan konsep nation state. Masing-masing masih mempertahankan negaranya masing-masing. Coba bayangkan, seandainya seperti kita lihat hari ini WHO sudah angkat tangan. Lalu kemudian ada sebagian negeri kaum muslimin yang mengalami kesulitan. Apa yang bisa kita lakukan? Ketika tidak ada lagi sekat-sekat nation state, maka sangat mudah. Sebagaimana ketika Umar menyelesaikan krisis yang terjadi di Amawas, maka lockdown yang terjadi di Amawas itu bisa diselesaikan tanpa menimbulkan masalah. Dan itulah membuktikan bahwa umat hari ini membutuhkan Islam yang universal, membutuhkan persatuan yang alamiah, wihda alamiah, membutuhkan ukhuwah alamiah, bukan hanya ukhuwah pada level lokal, pada level regional, tapi ukhuwah global. Dan itu hanya ada jika umat ini kembali kepada Islam, dan itu hanya ada kalau umat ini memiliki apa yang disebut dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Itu saya kira yang saya bisa sampaikan, dan semoga tausiah singkat ini bisa menggugah kesadaran kita semua. Seperti kata Henry Kissinger, wabah ini akan mengubah peta dunia. Wabah ini akan mengubah sistem dunia, tatanan dunia. Dan semoga keyakinan kita kepada janji Allah, keyakinan kita bahwa ajal umat ini sudah sampai pada waktunya. Umat ini pada saatnya kembali lagi akan memimpin dunia. Amin.